Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Keberkahan makanan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni kisah salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah bahwa suatu hari saat menggali Khandaq, yakni parit yang digali di sekeliling kota Madinah untuk melindungi kota tersebut dari serangan tentara Quraisy dan sekutunya, tiba-tiba seonggok batu besar menghadang. Tidak mampu menghancurkan batu besar itu, akhirnya para sahabat mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, aku turun, timpal Rasulullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam pun turun ke dasar parit. Saat itu tampak perut Rasulullah diganjal dengan batu untuk menahan lapar. Maklumlah, 3 hari 3 malam perut beliau dan para sahabatnya tak kemasukan makanan. Rasulullah mengambil sebuah kapak lalu menghantamkannya ke batu itu. Dan dengan sekali hantam saja, batu itu pun hancur berkeping-keping. Melihat kondisi Rasulullah yang tampak sangat lapar, Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu merasa iba. Ia lantas memohon izin pulang sebentar, dan Rasulullah mengizinkannya. Setibanya di rumah, ia berkata kepada istrinya, yakni Suhailah binti Muawwidh al-Ansariyah radhiyallahu anha, "Wahai istriku, aku melihat Rasulullah sangat lapar. Apakah kita punya sesuatu untuk disuguhkan kepada beliau?" "Oh iya, ada sedikit gandum dan kambing kecil." Segera Jabir menyembelih kambing itu dan lalu menggiling gandum. Daging kambing kemudian direbusnya di dalam sebuah burmah, yakni semacam belanga yang terbuat dari batu. Saat adonan dan daging sudah hampir masak, dia kembali kepada Rasulullah. Lalu dengan setengah berbisik ia berkata pada beliau, "Wahai Rasulullah, kami ada sedikit makanan untuk kami suguhkan pada engkau. Silahkan membawa 1 atau 2 orang saja bersama engkau." Jabir menuturkan dalam riwayat hadis itu, "Sebenarnya aku ingin beliau datang sendirian saja untuk makan di rumah kami, karena makanan yang tersedia sangatlah sedikit." Tetapi beliau malah bersabda, "Makananmu itu banyak dan baik, Jabir. Bilang pada istrimu, biarkan makanan itu di atas tungku sampai aku datang." Jabir segera kembali menemui istrinya untuk menyampaikan pesan Rasulullah, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil semua orang. "Wahai ahli Khandaq semuanya, Jabir telah menyiapkan makanan untuk kita. Mari kita cepat-cepat ke rumahnya," sabda beliau. Karuan saja, para sahabat Ansor dan Muhajirin bergegas pergi ke rumah Jabir. Jabir kaget melihat mereka yang jumlahnya tak kurang dari 1000 orang itu datang berduyun-duyun. "Aduh, celaka! Rasulullah membawa semua ahli Khandaq untuk makan di sini," keluh Jabir pada istrinya. "Apakah sudah kau ceritakan seberapa banyak makanan yang kita sediakan?" timpal sang istri. "Iya, sudah," jawab Jabir lemas. "Kalau begitu sudahlah, Allah dan Rasulnya lebih tahu soal ini," jawab istrinya lagi. Sebuah jawaban yang menyejukkan sekaligus menyiratkan sikap hormat dan takzim dari seorang ibu rumah tangga kepada Allah dan Rasulnya.
Tiba di rumah Jabir, Rasulullah dipersilakan duduk. Lalu istri Jabir mengeluarkan makanan. Rasulullah lalu meniup makanan itu, seraya mendoakan berkah untuknya. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Jabir, panggillah seorang tukang roti untuk membuat roti bersama istrimu, dan biarkan kurma itu tetap di atas tungku." Selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendudukkan 10 orang dari mereka untuk makan. Lalu setelah selesai, diganti dengan 10 orang lagi. Dan begitu seterusnya sampai mereka makan semua dengan kenyang. Mengenai hal ini, Jabir bertutur, "Demi Allah, mereka semua makan dengan puas dan kenyang, sementara kurma di atas tungku masih saja mendidih. Dan roti tetap seperti sedia kala, seakan-akan tak terjamah sedikit pun. Masya Allah, makanan yang untuk 3 orang saja pas-pasan, ini malah bisa dimakan oleh 1000 orang. Jika Allah Ta'ala telah berkehendak, maka tidak ada yang mustahil. Wallahu alam bissawab." Demikian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.